Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Nova dan Dr. Putria. Perkenalkan, saya Kemal Malik Pasha, mahasiswa dari kelompok tutorial 04 CVS yang akan melakukan presentasi pada kali ini. Mungkin presentasi akan langsung saya mulai dari konsep map, mulai dari blok cardiovascular system. Saya mempelajari yang pertama adalah basic science, yang tadi atas anatomi. Saya mempelajari ruang-ruang jantung, lalu bagaimana sirkulasi darah tubuh bekerja, lalu embriologi yaitu perkembangan jantung dari fetal hingga dewasa. Di sini ada gambarnya. Lalu saya juga mempelajari tentang anatomi lagi yaitu tentang katup pada jantung yang terdiri dari trikuspid, mitral, dan aortik serta pulmonal. Lalu saya juga mempelajari pendarahan darah koroner pada jantung yaitu darah yang membawa pembuluh yang membawa darah ke otot dan saraf-saraf pada jantung. Saya juga mempelajari tentang histologi yaitu lapisan dari jantung dan lapisan dari pembuluh darah dan juga strukturnya. Lalu selanjutnya saya mempelajari fisiologi. Di sini saya mempelajari tentang cardiac cycle dan sistem konduksi. Lalu pada sistem konduksi saya juga mempelajari tentang ritme sinus normal atau ritme normal detak jantung yang normal pada seseorang yang biasanya dapat dilihat dalam tabel EKG dalam bentuk gelombang QRS. Lalu selanjutnya saya juga mempelajari tentang farmakologi, di mana ini merupakan beberapa obat yang biasa digunakan untuk menangani masalah-masalah dan penyakit untuk penyakit-penyakit jantung, yaitu ada ACARB, beta blocker, MRA, NI, nifedipin, SLGTI2, SLGT2I, lalu ada cardiac glycosid, salah satunya itu digoxin. Baik, selanjutnya dari basic science, terakhir adalah PHOP dan biotika. Saya mempelajari tentang peraturan Menteri Kesehatan nomor 75 tahun 2014 tentang puskesmas untuk PHOP. Dan untuk bioetika, saya mempelajari tentang CPDP, yaitu sikap dokter terhadap stigma masyarakat dan dilema ketika mendapatkan teknologi medis terbaru. Mungkin selanjutnya saya akan membahas ke clinical science. Selama mempelajari CPS, saya mempelajari beberapa patologi seperti angina, lalu ada aterosklerosis, acute coronary syndrome, dan aneurisme. Dari situ saya juga mempelajari tentang beberapa penyakit SKDI seperti rheumatic heart disease, hipertensi, shock kardiogenik, penyakit jantung koroner, penyakit jantung bawaan, gagal jantung, dan infak miokard atau serangan jantung. Nah, dari clinical science itu juga saya mempelajari tentang aritmia yang berhubungan dengan ritme sinus, abnormalitas ritme sinus, di mana terjadi gangguan kelistrikan jantung yang menyebabkan jantung berdetak secara irreguler. Nah, aritmia itu dibagi lagi bisa menyebabkan bradikardia, itu detak jantung terlalu lambat, atau takikardia, detak jantung terlalu cepat. Lalu juga bisa menyebabkan atrial flutter, yaitu atrium berdetak terlalu cepat namun beraturan. Lalu selanjutnya ada atrial fibrilasi, di mana atrium berdetak terlalu cepat dan tidak beraturan. Di sini saya juga memberikan gambaran EKG-nya yang berbeda-beda. Selanjutnya dari aritmia itu nanti bisa menyebabkan takikardia ventrikular dan fibrilasi ventrikal yang dilihat di sini ada gambaran EKG-nya. Biasanya dari takikardia ventrikular akan berkembang menjadi fibrilasi ventrikel yang nanti akan berkembang menjadi PA atau pulse electrical activity dan menjadi asystole atau pada di EKG merupakan garis lurus yang tiba-tiba tidak ada detak jantung sama sekali atau tidak ada impuls sama sekali. Nah, selanjutnya dari sana itu bisa menyebabkan yang namanya sudden cardiac arrest atau henti jantung mendadak yang menjadi basis dari ide gagasan saya. Sebelumnya saya ingin di sini saya membuat kalau sudden cardiac arrest itu ada dua tipe, yaitu in hospital cardiac arrest dan out hospital cardiac arrest. Nah, di sini saya mengambil gagasan sudden cardiac arrest yang bagian out hospital cardiac arrest atau OHCA. Nah, 15 penyebab kematian penyakit kardiovaskular di Indonesia itu dikarenakan out hospital cardiac arrest, dan secara global 90% dari kasusnya berakibat fatal. Kematian ini disebabkan korban tidak sempat mendapatkan pertolongan pertama ketika terjadi serangan jantung, dan disinilah di mana pertolongan pertama itu berupa bantuan hidup dasar dan resusitasi jantung paru sampai bantuan medis datang. Nah, sehingga saya membuat ide gagasan yaitu fitur Basic Life Support Plus yang mengimplementasikan Peduli Lindungi dan teknologi sensor terbaru yaitu LIDAR atau Light Detection and Ranging. Mungkin kita langsung ke tujuannya dulu, yaitu saya ingin memperkenalkan dan mempermudah pelaksanaan bantuan hidup dasar dan resusitasi jantung paru kepada masyarakat umum ketika akan menolong seseorang yang terkena henti jantung mendadak ataupun bila ingin mempelajari tentang BHD dan RJP tersebut. Nah, mekanismenya yang pasti saya akan menggunakan Peduli Lindungi. Kenapa saya menggunakan Peduli Lindungi? Karena
saya menggunakan basis Peduli Lindungi sebagai promosi dan tempat platform, karena Peduli Lindungi sendiri sudah banyak di-download masyarakat di Indonesia dan sudah mudah diakses oleh masyarakat umum di Indonesia. Sekitar 60 juta pengguna smartphone sudah mengunduh, dan perharinya ada sekitar 4 juta pengguna aktif dari Peduli Lindungi. Selanjutnya yaitu sensor LiDAR atau sensor light detection and ranging. Itu cara kerjanya adalah menangkap pantulan laser dari objek 3 dimensi yang akan nantinya diproses oleh sensor di pantulan lasernya itu. Nah, kenapa saya ingin mengimplementasikan sensor LiDAR? Di mana saya ingin membantu penggunanya nanti untuk menentukan titik kompresi secara tepat dan akurat ketika ingin melakukan tahapan RJP atau resusitasi jantung paru. Nah, di sini saya ada contohnya. Di sini apa yang dilihat oleh si sensor light detection and ranging ini dan bagaimana setelah diproses. Nah, pada apa yang dilihat oleh sensor adalah titik-titik di mana ketika sensor LiDAR ini ditembakkan dari smartphone atau handphone genggam, maka laser itu akan dipantulkan oleh benda ataupun tubuh manusia, seperti yang saya lakukan di sini menggunakan tubuh seseorang di sini. Nah, kita bisa lihat di sini di lasernya, di yang apa yang dilihat sensor, kita bisa melihat layer-layer tubuh seseorang yang berbeda-beda tingginya. Nah, itulah kelebihan LiDAR ini, dia bisa menggambarkan sebuah benda 3 dimensi dalam hanya sekali dengan hanya sekali mengambil gambar. Jadi ketika alat ini atau fitur ini ingin menentukan titik kompresi untuk penggunanya, tidak perlu harus foto tubuh bagian dada korbannya untuk menentukan titik kompresi ini, namun hanya bisa dari berbagai arah, dan biarkan si sensor LiDAR dan aplikasi ini yang memproses bentuk tubuh korbannya dan nanti akan menentukan di mana kira-kira titik sternum untuk melakukan kompresi ini. Nah, contohnya ini setelah diproses kira-kira seperti ini. Mungkin gambarnya memang sedikit agak buram-buram. Ini dikarenakan ada beberapa titik yang tidak dapat ditangkap oleh si sensor LiDAR ini pantulan lensanya. Seperti yang di balik bagian kaki ini ada bolongnya. Nah, itu disitulah biasanya sinar laser ini tidak memantul kembali atau tidak bisa ditangkap oleh si sensor LiDAR. Makanya gambarnya agak runyam-runyam. Namun ini titiknya kira-kira seperti ini. Baik, selanjutnya secara kendala, pertama LiDAR ini belum tersedia di semua jenis smartphone. Smartphone atau telepon genggam yang memiliki sensor LiDAR itu baru yang bermerek dagang iPhone. Dan sensor dan software LiDAR ini juga masih perlu pengembangan untuk dapat membedakan objek benda mati dan objek tubuh manusia yang kira-kira nanti bila ada korban terkena nanti jantung mendadak. Nah, jadi masih banyak perlu pengembangan untuk sensor dan software LiDAR ini agar bisa seperti yang diharapkan, yaitu menentukan secara cepat dan tepat titik kompresi pada korban. Jadi mungkin akan banyak memerlukan kerjasama dengan programmer untuk membentuk software dan sensor yang lebih baik lagi. Lalu tidak semua masyarakat itu dapat tenang untuk melakukan bantuan hidup dasar ketika ada yang kena henti jantung mendadak. Bisa jadi malah justru walaupun sudah digunakan alat ini, mereka malah panik dan akhirnya malah mempersulit perlakuan bantuan hidup dasar dan resusitasi jantung paru. Nah, di sini saya sudah membuat prototipe aplikasinya. Di sini merupakan gambaran aplikasi Peduli Lindungi, di mana nanti apabila sudah diwujudkan, fitur saya akan muncul di Peduli Lindungi sebagai menu seperti ini, paling kanan bawah. Lalu ini menu utamanya, yaitu ada mulai BLS Plus, informasi fitur BLS, bantuan hidup dasar, dan teknik resusitasi jantung paru. Untuk menu mulai BLS merupakan menu gawat darurat, dan 3 lainnya merupakan menu edukasi. Di sini saya juga sudah membuat menu edukasi, yaitu di mana bila pengguna ingin mempelajari tentang fitur BLS, lalu apa itu BHD, prosedur seperti apa, dan bagaimana cara melakukan teknik resusitasi jantung paru sebelum kira-kira akan turun atau melaksanakan BHD itu sendiri kepada korban. Posisinya adalah tidak sedang gawat darurat, pengguna bisa belajar dari aplikasi ini, jadi sekaligus memperkenalkan bantuan hidup dasar kepada masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada menu gawat darurat, di mana menu ini diperuntukkan untuk mereka yang membutuhkan yang akan melakukan bantuan hidup dasar secara langsung ketika ada korban. Dan di sini saya juga memberikan prototipe bagaimana step by step-nya secara singkat dan mudah dibaca agar tidak mempersulit penggunanya. Di sini juga saya menggunakan gambaran LiDAR yang saya sudah tunjukkan tadi dan bagaimana cara menunjukkan sensor ini. Sekian, terima kasih.